Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies in, Hasan Nasbi out. Pernyataan itu termuat di akun Instagram Pinter Politik. Maksudnya tentu saja Anies Baswedan bakal gabung ke dalam pemerintah Prabowo sementara Hasan Nasbi diminta keluar. Si Pinter Politik ini menulis bahwa pertemuan Prabowo dengan 7 pemimpin redaksi yang berlangsung pekan lalu memantik analisis menarik soal kinerja tim komunikasi kepresidenan. Tim komunikasi kepresidenan yang dimaksud adalah PCO alias Presidential Communication Office yang selama ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. Pinter Politik bilang Anies Baswedan cocok untuk masuk jadi kepala PCO mengganti Hasan. Menurut analisis Pinter Politik, Hasan kurang pas berada di posisi PCO. Presiden Prabowo pun kata mereka sadar komunikasi pemerintah selama ini belum memuaskan. Ini dikaitkan dengan jawaban Hasan ketika ditanya wartawan soal pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Mudah-mudahan Anda ingat ya, Hasan memang menjawab dengan ringan, ya dimasak aja. Itu yang nampaknya dijadikan bukti oleh Pinter Politik bahwa Hasan sebaiknya diganti. Mereka kemudian mengajukan nama Anies sebagai pengganti. Kata Pinter Politik, Anies adalah tokoh yang jelas dan terstruktur dalam komunikasi politik. Dia pandai membahas masalah kompleks menjadi hal yang simpel. Dan Anies pun belakangan melembut ke Prabowo. Konten Pinter Politik ini tidak sendirian. Apa yang mereka katakan hanyalah satu dari rangkaian komentar yang berlalu lalang di dunia internet yang intinya membawa narasi serupa, yakni Hasan Nasbi diminta keluar dari pemerintah Prabowo. Misalnya saja, Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah LSM, yakni Imparsial, PBHI, Elsam, Walhi, HRWG, De Jure, Setara Institute, juga minta pemerintah meninjau kembali posisi Hasan sebagai ketua PCO. Lantas ada pula Ray Rangkuti yang meminta agar Hasan Nasbi mengambil cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Begitu juga Refli Harun yang dalam salah satu video terbarunya menulis judul Hasan Nasbi terancam keluar dari istana. Yang menyebut nama Anies Baswedan memang hanyalah pintar politik. Namun ini adalah semacam isyarat bahwa mungkin memang ada upaya kelompok tertentu untuk mengajukan Anies ke dalam pemerintahan Prabowo. Patutkah perkembangan ini kita anggap dengan serius? Buat saya ini adalah sebuah upaya yang memang lazim dilakukan untuk melemahkan legitimasi musuh, yang dalam hal ini di mata para penyerang adalah pemerintah Prabowo. Ini adalah semacam upaya memperlemah keabsahan pemerintah Prabowo di mata masyarakat. Sebelumnya yang menjadi sasaran selalu Jokowi dengan mengabaikan Prabowo. Namun belakangan ini tampaknya para penyerang menyadari bahwa keabsahan Prabowo juga harus diganggu. Prabowo harus dibuat sadar bahwa kekuasaannya bisa dipreteli kalau dia membiarkannya. Karena itulah krisis demi krisis harus dilakukan. Masyarakat harus merasa bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan karena itu Prabowo tidak boleh terlalu percaya dan mengandalkan orang-orang pilihannya. Tentu saja dalam kasus-kasus tertentu kritik terhadap pemerintah bisa dibenarkan. Tapi dalam kasus seperti Hasan Nasbi ini, serangan agar Prabowo menanggalkan posisi Hasan adalah bagian dari upaya mendepak orang-orang terbaik dari lingkaran kekuasaan Prabowo. Ini misalnya bisa kita sejajarkan dengan upaya menjauhkan Prabowo dari Gibran. Tak ada alasan yang masuk di akal sebenarnya untuk mempertanyakan kualitas Gibran sebagai wakil presiden. Tapi para penyerang terus mengulang-ulang narasi bahwa Gibran tidak pantas berada di posisi orang nomor 2 di Indonesia karena dia adalah putra Jokowi dan menjadi wapres karena pengkhianatan terhadap konstitusi. Narasi itu tentu saja adalah bualan besar. Tapi itu terus diulang agar masyarakat jadinya percaya bahwa Gibran tidak memiliki keabsahan sebagai wapres. Ini yang saya percaya sekarang juga dilakukan terhadap Hasan Nasbi. Lihat saja kasusnya. Sebelum lebih jauh, saya harus katakan, saya bukanlah kawan Hasan. Dia itu memang adik kelas saya di FISIP UI. Tapi jurusan kami beda. Saya tidak pernah mengajar dia, bukan teman diskusi dia. Tapi saya tahu dia pintar. Dan saya hanya melihat perkembangan karier dia, terutama di dunia survei dari kejauhan. Saya juga biasa menyaksikan berbagai acara televisi yang menghadirkan dia sebagai narasumber yang diwawancara.
Dari situ, saya menganggap dia sebagai salah satu tokoh politik dan intelektual yang sangat layak menempati posisi di pemerintahan untuk membawa Indonesia jadi lebih baik. Jadi saya merasa kehadiran dia di pemerintahan Prabowo ataupun nantinya pemerintahan siapapun di masa depan, mudah-mudahan akan membawa manfaat luas bagi Indonesia. Sekarang pertanyaannya, mengapa Hasan dianggap harus diganti? Saya rasa para penyerang menganggap Hasan sebagai salah satu tokoh politik yang bisa melindungi Prabowo dari serangan-serangan politik yang seringkali membabi buta. Hasan adalah tokoh pintar yang bisa menjadi benteng pertahanan Prabowo. Dan jangan lupa, di dalam PCO ada tokoh-tokoh muda yang juga intelek, kritis, pintar. Saya merasa PCO ini masih underutilized di setengah tahun pertama pemerintahan Prabowo. Hasan dan timnya ini adalah orang-orang yang menurut saya bisa diandalkan Prabowo. Dan karena itulah di mata para penyerang, mereka harus disingkirkan. Kejadian kepala babi adalah peristiwa kecil yang tak perlu ditafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan Hasan dan kawan-kawan. Saya dan Hasan adalah sama-sama orang Minang. Dan salah satu masalah dengan orang Minang adalah gaya bercanda kami yang kadang memang terasa tidak sensitif di mata dan telinga etnik-etnik lain. Saya paham sekali dengan jawaban Hasan. Ketika itu kan terlihat sekali ada upaya untuk membangun kesan bahwa saat ini ada ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam pengiriman kepala babi kepada wartawan Tempo. Saya percaya Hasan Nasbi tidak percaya itu. Saya pun tidak percaya bahwa Tempo sedang diancam. Wartawan Tempo saja bercanda mengomentari pengiriman kepala babi dengan mengatakan kalau mereka akan dikirimi lagi kepala babi, sebaiknya kuping babinya tidak dipotong. Karena itulah Hasan mengomentarinya juga dengan kalimat yang merendahkan arti pengiriman kepala babi itu. Kalau itu salah, itu adalah kesalahan yang bisa dijamin tidak akan terulang di masa depan. Tapi menganggap gara-gara itu Hasan harus diganti, PCO harus dibubarkan, apalagi penggantinya adalah Anies Baswedan, adalah anggapan yang bertentangan dengan akal sehat. Dari apa yang saya tahu, PCO selama ini justru tidak dioptimalisasi dalam komunikasi presiden. Seperti saya katakan, PCO justru underutilized, tidak dimanfaatkan secara semestinya. Musuh-musuh pemerintah Prabowo pun saya percaya tahu itu. Karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo tidak perlu mengikuti anjuran koalisi masyarakat sipil, Pinter Politik, Ray Rangkuti, dan Refli Harun untuk memecat Hasan, apalagi menarik Anies. Indonesia itu sedang terang, tidak gelap. Karena itu kita harus terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.